Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pemeriksaan transaksi, khususnya tentang pengendalian dan dokumentasi. Kita akan fokus ke pengendalian. Di dokumentasi di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung, akan kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Oke, ini kemampuan yang harus Anda miliki, yaitu menjelaskan pentingnya sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal dan dokumentasi dalam perusahaan. Oke, ancaman. Apa itu ancaman? Di dalam perusahaan, dalam melakukan aktivitas bisnis, pasti akan ada yang namanya ancaman. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran atau karena bencana. Misalkan kebakaran, kemudian banjir, dan seterusnya. Ini seperti sering kita lihat di media, entah televisi atau media cetak dan seterusnya. Perusahaan kena kebakaran. Yang paling barusan kemarin di Solo itu ada toko yang cukup besar juga melakukan hal yang boleh dikata yaitu kerugian, yaitu kebakaran. Kemudian berikutnya ancaman perusahaan yang berasal dari internal. Misalkan pada software yang tidak berfungsi dengan semestinya atau hardware. Ini hubungannya dengan masalah teknik. IT-nya atau perangkat kerasnya. Ancaman berikutnya tindakan yang disengaja. Kenapa disengaja? Karena memang sudah direncanakan, entah oleh satu orang, oleh beberapa orang, dalam usaha untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan. Contohnya adalah, kehilangan atau salah meletakkan, misalkan. Kecelakaan sebenarnya keterobohan. Jadi manusia yang tidak sesuai dengan SOP akan menghasilkan keadaan yang rawan terhadap suatu kehancuran atau kesalahan. Kemudian sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi sudah ada sistem, tapi sistem itu sendiri tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal. Ancaman berikutnya adalah tindakan yang disengaja. Nah, ini misalkan penipuan, penggelapan. Mengapa ancaman di dalam SIA itu meningkat? Karena kita tahu peningkatan jumlah klien. Setiap hari kita menjual, setiap hari kita menghubungi customer, menghubungi supplier dan seterusnya. Berarti bahwa informasi yang masuk ke perusahaan kita itu selalu update-nya menambah. Nambahnya bisa ribuan, bisa jutaan dan seterusnya. Kemudian oleh karena LAN dan sistem client server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer yang utama yang terpusat. Nah, ini hubungan dengan IT-nya tadi itu. Kemudian ini sama, WAN, yang tadi ada LAN. Oke. Apa fungsi dari pengendalian? Anda tahu bahwa di dalam perusahaan itu perlu diamankan. Bukan diamankan dengan security yang nampak di mata. Kalau diamankan oleh security yang nampak di mata itu adalah di depan pabrik, ada satpam dan seterusnya. Itu yang fisik dan dapat kita lihat. Tapi di dalam proses bisnis, kita harus ada pengendalian atau pengamanan yang lain. Nah, bagaimana pengendalian internal itu? Rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset. Intinya adalah menjaga aset. Semua aset di dalam perusahaan, entah aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud, harus kita amankan semua. Apakah pengendalian manajemen itu? Nah, pengendalian manajemen atau composites the following three feature. Nah, ini adalah satu bagian integral dari manajemen terhadap tanggung jawabnya. Jadi, manajemen itu harus punya tanggung jawab bagaimana selain di depan tadi itu merancang sistem informasi atau yang lain, sistem informasi manajemen untuk mengelola perusahaan, di sisi yang lain jika dia harus mengamankan. Satu sisi dia harus ke depan, bagaimana perusahaan itu tumbuh, bisa memperbanyak penjualan dan seterusnya. Tapi di sisi yang berikutnya, dia harus mengamankan. Dan itu harus berbarengan, tidak boleh mana yang dulu, mana yang belakang. Nah, bagaimana pengendalian itu didesain untuk mengurangi error, ketidaksesuaian, dan arsip dari perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian, yang ketiga adalah personal oriented, seek to help employees attain company goal. Jadi untuk membantu bagaimana mencapai tujuan akhir perusahaan itu. Prosedur pengendalian yang digunakan dalam perusahaan
dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen dapat dikelompokkan antara lain pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Ini jenis-jenisnya ya. Jadi pengendalian itu ada macam-macam jenisnya, ada pengendalian umum, administrasi, dan berikutnya. Jadi di bagian-bagian mana yang perlu dikendalikan? Semua bidang, entah itu yang berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan administrasi, berhubungan dengan sumber daya manusia, semua sudah ada pengendaliannya. Karena kalau semua sudah ada pengendaliannya, berarti bisa kita mengukur bagaimana ketercapaian ataupun ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan nanti. Ini definisi tentang pengendalian yang sudah dirancang oleh para ahli ataupun yang menghasilkan teori. Pada tahun 1977, gelombang keterbukaan berkembang di seluruh profesi akuntan ketika Kongres memasukkan bahasa dari standar ICP dalam Foreign Corrupt Practice. Nah, ini contoh-contoh yang ada di luar sana. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan, the Committee of Sponsoring Organization atau COSO. COSO itu adalah kelompok sektor swasta yang terdiri dari 5 organisasi. Ini bisa Anda lihat, ada American Accounting Association sampai dengan Financial Executive Institute, bagaimana merancang dan mereka mengkolaborasikan tentang bagaimana teori yang sudah mereka uji dan seterusnya tentang pengendalian di perusahaan. Oke, ini tadi lanjutannya pengembangan dari COSO tentang pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu adalah bagian dari proses yang diimplementasikan untuk siapa? Yang pertama adalah Dewan Komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat dicapai dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kesesuaian. Jadi pengendalian itu tujuannya selain tadi secara umum untuk pengamanan, tapi sekarang kita akan lebih lanjut lagi secara spesifik tentang apa dan bagaimana pengendalian itu dirancang tujuannya. Oke, secara garis besar COSO mendefinisikan 5 lingkungan pengendalian. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan kemudian dan terakhir pengawasan dan monitoring. Oke, ini penelitian oleh Informasi Sistem Audit, ini contoh dari lanjutan teori tadi itu tentang COSO. Nah, tujuan menyeluruh dari konsep pengendalian itu adalah satu, tujuan bisnis untuk memenuhi tujuan bisnis. Harus sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh tadi. Sumber daya IT termasuk dalam orang, sistem, aplikasi, dan semuanya. Jadi sumber daya itu banyak sekali. Ada IT-nya, ada manusianya, ada teknologinya, ada infrastrukturnya, dan seterusnya. Proses IT, nah ini dipecah dalam 4 bidang: perencanaan, organisasi, proses perolehan, dan implementasi, sampai dengan proses pengawasan. Nah, lingkungan pengendalian, ini kita maksud bahwa di dalam teori COSO tadi itu, lingkungan pengendalian itu harus terpenuhinya adalah antara lain satu, di lingkungan pengendalian itu ada komitmen atau integritas dan nilai-nilai etika. Filosofi, kemudian struktur organisasi. Saya ambil bagian-bagiannya yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, komitmen dan integritas. Ini hubungan dengan manajerial. Setiap tempat atau manajer itu harus mempunyai komitmen dan integritas dan juga sudah merancang bagaimana etika dalam organisasi itu. Kemudian filosofi dan gaya beroperasi, entah itu modelnya ataupun gayanya dan seterusnya. Kemudian struktur, pasti di dalam suatu organisasi ada strukturnya, ada pimpinannya, ada yang menengah, ada yang staf di bawahnya. Kemudian badan audit, kemudian metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab, kemudian kebijakan dan praktek dalam sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah pengaruh eksternal. Nah, aktivitas pengendalian yang berikutnya, prosedur yang termasuk dalam adalah satu, otorisasi transaksi dan pemisahan tugas. Ini adalah bagaimana mengaplikasikannya. Kemudian ketiga, desain dan penggunaan dokumen. Keempat, penjagaan aset.
Dan kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Nah, otorisasi. Itu yang paling mudah kita pahami, bahwa setiap suatu dokumen itu harus ada pihak yang mengesahkan. Orang ataupun kepala ataupun manajer yang mengetahui, memverifikasi kebenaran data, sehingga data itu layak untuk diteruskan. Kemudian pemisahan tugas. Anda harus tahu bahwa dalam proses bisnis, terutama yang sangat rawan, itu misalkan di bagian keuangan, itu harus dipisah antara pemegang uang masuk dan uang yang keluar. Karena kalau kita satukan, pasti ada potensi orang untuk menyalahgunakan, orang untuk mengambil dan seterusnya. Ini pengendalian harus dijaga dan diterapkan. Kita lanjutkan. Nah, fungsi yang berikutnya pemisahan tugas tadi sudah saya jelaskan tadi. Contohnya misalkan, nah ini, menyetujui transaksi dan keputusan tadi fungsi otorisasi. Nah, aktivitas pengendalian berikutnya adalah apabila dua dari ketiga fungsi tersebut merupakan tanggung jawab satu orang, maka akan muncul masalah. Jadi tidak adanya pemisahan tugas atau otorisasi yang tidak jelas, itu pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, ini sudah ada dijelaskan. Nah, pemisahan tugas mencegah karyawan untuk memasukkan catatan. Karena kalau dua orang itu mesti akan saling koordinasi sehingga tidak langsung dihapuskan sendiri. Ada yang melihat, ada yang mengawasi pihak lain. Oke, desain penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Oke, kemudian prosedur menjaga aset dari pencurian tanpa otorisasi dan vandalisme. Oke, ini caranya adalah bagaimana mensupervisi, memisahkan tugas. Tadi sudah memelihara catatan, termasuk informasi. Catatan itu harus dijaga. Bagaimana update-nya, bagaimana laporan, entah laporan dalam proses bisnis itu kan bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, semesteran, bahkan sampai 1 tahun. Membatasi akses ke aset, jadi tidak sembarang orang masuk ke kantor yang ada uangnya. Hanya orang-orang tertentu, entah itu manajernya ataupun kepalanya yang boleh datang ke situ. Kemudian melindungi catatan dan dokumen. Nah, ini bagian dari proses dokumentasi tadi. Penjagaan aset. Apakah dapat digunakan untuk mengamankan aset? Nah, ini contoh yang fisik. Misalkan kita ada mesin berangkas yang ada kayak lemari besi dan seterusnya itu, kotak penyimpanan yang tahan api dan seterusnya. Itu contoh yang fisik, tapi contoh yang dalam prosedur tadi sudah kita bahas di depan. Pemeriksaan independen atas kinerja. Kita tahu di dalam suatu organisasi itu harus ada yang namanya evaluasi ataupun proses menilai sehingga keakuratan data itu terjaga. Maka kita perlu adanya independen atas kinerja. Lanjut, pemeriksaan atas kinerja itu caranya bagaimana? Rekonsiliasi, kemudian perbandingan jumlah, pembukuan berpasangan, jumlah total batch. Saya ambil satu aja yang paling mudah. Misalkan dalam pengelolaan persediaan barang di gudang itu harus ada proses rekonsiliasi. Misalkan barang masuk, barang keluar. Selain karyawan di bagian gudang, karyawan di bidang lain, misalkan di bagian penjualan, juga harus bisa mensinkronkan bahwa barang yang benar-benar real keluar dari gudang untuk dijual adalah sekian. Itu. Kalau ada selisih, nah berarti kita akan tengok mana yang harus kita cek lagi gitu. Lanjut. Oke, tadi sudah pemeriksaan independensi terhadap kinerja. Oke, ini perusahaan menghadapi jenis ancaman yang berikutnya adalah hampir sama dengan tadi, tapi lebih spesifik lagi tentang strategis, operasional, keuangan, dan informasi. Perusahaan yang menerapkan EDI, Electronic Data Interchange. Ini suatu sistem untuk memproses data, kemudian mengelolanya untuk dapat digunakan untuk apa? Pemilihan teknologi tidak sesuai, akses sistem yang tidak diotorisasi, penyadapan transmisi data, hilangnya integritas data. Nah, kita lihat ancaman-ancaman yang seperti ini perusahaan sekarang sudah lebih naik ke level berikutnya adalah menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Jadi IT itu banyak sekali manfaatnya. Penilaian resiko, oke, tadi lanjutan tadi.
Nah, ancaman perusahaan yang lebih besar karena kemungkinan muncul lebih besar itu adalah perusahaan lebih mungkin dari korban penipuan. Nah, sekarang kita sering melihat perusahaan dibobol emailnya dan seterusnya. Kemudian penggandaan atau membuat suatu perusahaan yang mirip untuk mengalihkan transaksi dan seterusnya. Itu banyak terjadi di sana atau di luar dunia. Oke, berikut adalah perkiraan biaya dan manfaat. Tidak ada sistem pengendali internal yang dapat menyediakan perlindungan anti penipuan. Nah, kita lihat biaya atas sistem penipuan akan menjadi halangan. Salah satu cara untuk menghitung manfaat melibatkan perkiraan kerugian atau expected loss. Oke, kita lihat ini skemanya bagaimana kita melihat perkiraan kerugian, resiko kali penyimpangan. Komponen yang berikutnya tadi pengendali internal tadi sudah akuntan. Nah, ini sebagian dari Anda sebagai calon akuntan itu bagaimana mensikapinya. Akuntan harus memahami berikut ini, bagaimana transaksi diawali, bagaimana data didapat, dan seterusnya. Ini proses-proses dalam memperoleh data. Tadi sudah kita singgung di awal. Nah, proses berikutnya adalah membuat sistem dan melakukan jejak audit. Ya, ini sangat penting sekali. Sistem harus dapat dirancang untuk melihat ke belakang atau melihat bagaimana audit akan kita lakukan. Oke, ini pengawas kinerja tadi sebagian sudah. Nah, ini terakhir fraud. Ada tindakan curang yang akan dilakukan oleh seseorang dengan keinginan mengambil ataupun memalsukan dan seterusnya. Oke, ini definisinya. Nah, fraud itu banyak sekali nanti hubungannya dengan aspek finansial dan non-finansial. Contoh satu aja, memalsukan bukti transaksi. Nah, ini salah satu bukti dari fraud itu ada di dalam perusahaan. Misalkan bukti transaksi kosong, padahal uang diterima, tapi bukan diterima oleh perusahaan, tapi diterima oleh pelakunya. Korupsi. Nah, kita lihat korupsi ternyata bukan di perusahaan juga muncul, tidak hanya di pemerintah, tapi di perusahaan juga ada suap dan seterusnya. Oke, bagaimana kita harus mensikapinya? Kita harus mendeteksi fraud itu, kemudian membuat suatu cara pencegahannya. Oke, penyimpangan akuntansi tadi sudah. Kelemahan dalam pengendalian, intinya adalah satu bagian dari kelemahan pasti akan menimbulkan fraud dan seterusnya. Penyimpangan, nah gaya hidup bersambutan. Ingat, manusia itu mesti akan punya harapan ataupun tekanan. Kalau ini tidak diperhatikan, potensi fraud, potensi untuk memalsukan akan muncul. Nah, perilaku-perilaku masih seperti yang tadi itu. Tadi sudah saya jelaskan pencegahan fraudnya seperti apa. Banyak sekali. Nah, salah satunya mengawasi karyawan. Oke, jadi terakhir di materi ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana fraud itu pasti muncul dan harus kita hadapi. Dengan cara apa? Kuncinya satu, pengendalian internal yang kuat. Demikian dari materi yang ketiga dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.